Kedengaran suara langkah kaki. Itu makin ngedeket. Dan Indra yang waktu itu nggak berani ngangkat kepala sama buka mata. Tiba-tiba dia ngerasa kalau tengkuknya nih ada yang megang. Dan di situ dia langsung teriak lagi. Wah! Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, lancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini kita bakal lanjutin cerita dari Gaib Dijunjung, Bumi Dipijak. Kebalik ya, Bumi Dipijak, Gaib Dijunjung, part 3. Di part sebelumnya kita udah ngikutin nih perjalanannya Indra merantau ke Kalimantan. Ketemu sama temennya Rian, ketemu juga nih sama Pak Dion. Suatu malam ya, di komplek kontrakannya Rian ini, gempar akan sosok kuyang. Dan malam itu juga, pemilik kontrakannya Rian, yaitu si Pak Dion, nyuruh seluruh warga, termasuk Indra, Rian, sama Aji, buat memburu kuyang itu. Nah, yang jadi pertanyaan, berhasilkah mereka memburu kuyang itu? Yang belum nonton part sebelumnya, kalian tonton dulu. Link di sini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita lanjut langsung ke part 3. Udah siap? Mode horor aktif. 3 hari setelah perburuan kuyang itu, Pak Dion ngecek lagi nih, apakah kondisi di komplek itu udah aman atau belum. Dan ternyata udah aman. Kemungkinan si kuyang itu nggak bakal balik lagi. Mudah-mudahan. Tapi Indra jujur aja masih ngerasa ngeri lah. Sama pengalaman berburu kuyang itu. Secara dia ngelihat sosoknya secara langsung. Ya udahlah, sampai di suatu pagi nih, Indra lagi asik-asik ngopi di kontrakan sendirian. Soalnya Rian udah pergi kerja duluan. Nggak tahu kenapa, sejak perburuan kuyang itu, Rian jadi agak lebih diem dari biasanya. Nah, pas lagi asik-asik ngopi itu kan, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu. Dibukalah sama Indra pintunya kan. Set. Dan ternyata itu adalah Pak Dion, si pemilik kontrakan. Pagi itu Pak Dion bilang ke Indra kalau nanti siang beliau ini mau ngajak Indra buat pergi ke kebun. Dan di situ Indra ya ngeiyain. Habis zuhur, pergilah nih Indra sama Pak Dion ke kebun yang dimaksud. Kebun yang ada di pikirannya Indra waktu itu, ya mungkin kebun biasa itu yang nggak jauh dari pemukiman. Tapi ternyata dia salah. Kebun yang dimaksud sama Pak Dion itu tempatnya jauh banget. Masuk-masuk ke dalam hutan dan bener-bener jauh dari pemukiman. Sempet Indra mikir nih, apa jangan-jangan penduduk-penduduk di situ orang-orang kaya. Bilangnya punya kebun, padahal yang dimaksud kebun ini adalah hutan. Setelah jalan lumayan lama, sampailah mereka nih di kebun yang dimaksud sama Pak Dion. Dan ternyata ini emang kebun biasa, cuma emang jauh dari pemukiman. Cuma satu lahan garapan yang lumayan luas dan ada satu gubuk kecil tuh buat istirahat. Dalam hati Indra bilang, kalau kayak gini mending gue nggak ikut tadi. Mereka berdua masuklah nih ke gubuk kayu kecil itu dan mereka ngobrol-ngobrol. Di situ Indra nanya tentang nasib kuyang yang waktu itu mereka buru. Di situ Pak Dion jawab, kalau masalah itu udah diberesin sama Mas Anto sama aparat-aparat yang terkait. Cuma emang beritanya itu sengaja nggak di blow up supaya ya warga-warga nggak gempar. Habis itu Pak Dion nanya balik nih ke Indra, perihal apakah si Indra ini udah dapat pekerjaan tetap atau belum di situ. Karena rencananya Pak Dion ini mau ngenalin Indra sama temennya yang punya bengkel motor. Lagi asik-asik ngobrol tuh, tiba-tiba kedengaran suara nih dari semak-semak yang ada di depan. Pas Indra lihat, keluar tuh satu orang laki-laki, telanjang dada, badannya tatoan semua tuh. Dan yang bikin Indra kaget, ini orang bawa parang. Indra spontan bilang di situ, "Pak, rampok ya?" Ketawalah Pak Dion di situ kan. Ternyata itu bukan perampok. Laki-laki itu namanya Pak Sami, teman baiknya Pak Dion. Sambil nunduk malu tuh kan, Indra minta maaf ke Pak Sami. Dan pada akhirnya mereka bertiga ngobrol nih. Di situ Pak Sami sama Pak Dion ngobrol pakai bahasa yang Indra nggak ngerti. Sampai tiba-tiba
Pak Dion berdiri dan bilang, Indra, saya tinggal sebentar ya. Kamu tunggu di sini dulu. Iya Pak. Indra ngeyain karena dia ngerasa kalau di situ ya enak gitu loh, suasananya asri dan nyaman. Dia sama sekali nggak keberatan ditinggal di situ. Dia cuma pesen kalau nanti ketiduran, tolong dibangunin. Ya udah, pergilah tuh Pak Dion sama Pak Sami. Awalnya Indra santai, dia seneng di situ. Banyak suara-suara burung dan ada satu suara burung yang dia familiar, yaitu burung murai. Bener aja. Indra ngeliat itu burung murai lagi bertengger di atas pohon. Karena takut salah lihat nih kan, karena nggak nyangka burung murai nih. Dia kucuk mata lagi, set. Bener, itu burung murai lagi bertengger. Setahu dia, itu burung mahal. Harganya waktu itu di kisaran 2,5 sampai 5 juta. Dan itu yang Indra lihat banyak. Indra tahu tentang harga burung itu soalnya dulu bengkel tempat dia dulu kerja pernah punya burung itu. Nggak pakai pikir panjang, Indra coba deketin kerumunan burung-burung itu. Tapi burung-burung itu malah ngebawa Indra nih menjauh dari gubuk. Indra bingung nih, gimana caranya nangkep burung-burung murai itu. Soalnya mereka pada bertengger di dahan yang agak tinggi. Nah, di tengah-tengah lagi mikir kayak gitu kan, tiba-tiba nih, wush, itu ada angin berhembus ke tengkuknya dia. Dan seketika dia merinding di situ. Tapi dia nggak mikir yang aneh-aneh. Yang dia pikirin itu ya tadi, gimana caranya nangkep burung-burung itu. Dalam hati dia bilang, balik ke Jakarta, bawa murai 100 biji. Kayak mendadak gue nih. Rian B, 5 tahun di sini, kenapa kagak ditangkep-tangkepin sih? Anda Pramana Ikam. Maaf, saya temannya Pak Dion. Saya diajak lihat-lihat kebun. Habis ngomong gitu, Indra sontak balik badan dong. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Dia ngeliat ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Gak ada siapa-siapa. Sempet mikir nih, apa jangan-jangan tadi salah denger? Ah, bodo amat lah. Dia balik lagi tuh, nyari burung-burung tadi. Jalan tuh kayak biasa kan. Sampai tiba-tiba, bang! Jatuh si Indra. Dia ngerasa kayak nabrak sesuatu. Bukan nabrak orang. Soalnya di depan dia ini gak ada siapa-siapa. Gak tahu dia nabrak apaan, tapi dia ngerasa kayak nabrak sesuatu. Karena mulai takut, dia berdiri terus balik badan, pengen balik nih ke gubuk yang tadi. Begitu mau jalan nih, itu kaki dia kayak ada yang nahan. Kayak ada yang megangin dan semakin dia berontak tuh, cengkramannya itu semakin kenceng. Langsung tuh dia komat kamit baca doa kan. Tapi cengkraman itu nggak hilang. Dan tiba-tiba ada suara lagi nih. Kali ini suara kayak benda jatuh, nggak jauh dari situ. Cuma setelah ngedengar suara itu, cengkraman di kakinya itu hilang. Nggak tahu itu apaan, tapi sekarang Indra udah bisa jalan lagi. Habis itu Indra langsung lari tuh sekenceng-kencengnya, nggak pakai nengok-nengok belakang. Lari dan bak! Dia jatuh lagi. Kali ini dia kesandung pohon tumbang. Nah, lagi tersungkur di tanah gitu ya. Tiba-tiba ada suara. Langsung kaku dia di situ. Dia coba nengok belakang nih. Pengen ngeliat siapa sih yang ketawa barusan. Bener aja, itu udah ada perempuan. Pakai baju serba merah, mukanya pucet, lagi ngetawain dia. Indra langsung teriak di situ. Ampun mbah, ampun. Saya nggak ada niat jahat. Tapi malah makin diketawain sama cewek itu. Indra heran di situ. Siang-siang bolong, kok bisa itu makhluk muncul dan ganggu dia. Dan gak lama setelah itu, kedengeran lagi suara nih. Kedengeran suara langkah kaki. Itu makin ngedeket. Dan Indra yang waktu itu nggak berani ngangkat kepala sama buka mata, tiba-tiba dia ngerasa kalau tengkuknya nih ada yang megang. Dan di situ dia langsung teriak lagi. Wah! Abis Indra teriak, suara cekikikan cewek itu hilang. Pelan-pelan dia beraniin diri tuh buat buka mata. Terus dia lihat ke sekeliling. Udah gak ada siapa-siapa. Dirasa udah aman. Dia lanjut lagi nih jalan ke gubuk yang tadi. Gak lama, sampailah dia nih di gubuk yang tadi. Dan lagi-lagi terjadi keanehan.
Di sekitaran gubuk itu udah rame sama orang-orang. Orang-orang itu pakai pakaian kayak suku pedalaman. Laki-lakinya tuh telanjang dada dan perempuannya pakai baju yang agak tertutup. Setiap ngelewatin Indra, orang-orang itu cuma ngelihat Indra pakai tatapan yang tajam, tapi mereka nggak ngomong apa-apa. Dan ada nih salah satu laki-laki yang paling menarik perhatiannya Indra. Laki-laki itu kelihatan kayak lagi nyeret sesuatu. Di tangan kanan laki-laki itu dia megang parang. Parang yang persis banget sama kayak parang yang dipakai sama Pak Dion. Dan yang bikin Indra nggak percaya sama apa yang dia lihat, yaitu apa yang ternyata diseret sama orang itu. Itu laki-laki nyeret-nyeret 2 kepala orang. Di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan itu ya, Indra ngedengar suara nih. Suara yang gak asing buat dia. Suara itu manggil-manggil. Indra! 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 Itu suaranya Pak Dion. Bangun, Indra! Bangun! Pak! Saya udah bangun, Pak. Waduh, saya kira kamu mati, Indra. Bikin panik aja. Dibangunin dari tadi nggak bangun-bangun. Ternyata di situ Indra ini ketiduran di dalam gubuk dan dia mimpi. Entah ya, mimpi atau bukan. Tapi menurut gue ya mungkin mimpi. Dan di situ dia nggak cerita ke Pak Dion tentang apa yang udah dia mimpiin tadi. Takutnya kalau diceritain nih, tahu sendiri kan. Nanti malah disuruh berburu perempuan baju merah itu sama Pak Dion. Indra akhirnya nyoba buat ngebujuk Pak Dion nih buat pulang. Tapi Pak Dion masih betah lama-lama di situ. Akhirnya mau nggak mau ya Indra cuma bisa pasrah. Mereka ngobrol-ngobrol lah tuh sampai sekitar jam 4 sore. Baru setelah itu mereka pulang. Besoknya balik ke tujuan awal Indra datang ke kota itu, yaitu cari kerjaan. Nggak tahu kenapa ternyata Rian ini tidak bisa memberikan pekerjaan yang Indra mau. Baru aja nih dia keluar kontrakan, dia ketemu lagi nih sama Pak Dion yang lagi nongkrong di depan teras rumahnya. Kan rumah mereka ada depan kan. Nah, Pak Dion panggil lah si Indra itu. Ternyata di teras rumah Pak Dion itu juga ada Pak Sami yang waktu itu. Singkat cerita Pak Dion di situ nawarin Indra nih, mau nggak kerja sama Pak Sami? Dan nggak pakai pikir panjang, Indra pun ngeiyain tawaran itu. Akhirnya hari itu dihabisin lah buat ngobrol-ngobrol tuh sama Pak Dion sama Pak Sami. Indra baru tahu kalau ternyata Pak Sami ini tinggal nggak jauh dari kontrakannya dia. Besoknya lagi, Indra siap-siap lah nih buat hari pertama kerja. Semalam Indra udah dibekelin 1 sepatu safety yang kelihatannya lumayan mahal. Singkat cerita, Indra pergi nih ke rumahnya Pak Sami. Sampai di rumahnya Pak Sami, di situ dia langsung diajak masuk ke satu mobil off-road lah, mobil 4x4 yang udah banyak lumpur sana sini. Bisa dibilang ini mobil proyek lah. Indra masuk ke mobil itu dan jalanlah mereka. Ternyata itu mobil ngebawa Indra masuk ke dalam hutan dalam banget, jauh dari peradaban. Tapi ya Indra cuma bisa pasrah, ikutin aja. Kalian bisa tebak gak apa kerjanya si Indra ini? Iya, kerjanya itu nebang pohon. Singkat cerita akhirnya mereka sampai nih di sebuah rumah panggung tua yang lumayan gede, yang letaknya itu ada di tengah-tengah hutan. Indra sama Pak Sami masuk ke dalam rumah itu. Dan ternyata rumah itu dihuni sama 14 orang doang. Lumayan sepi lah buat rumah yang segede itu. Akhirnya Indra dikenalin nih sama semua kru yang lagi ada di lokasi itu. Habis itu dia disuruh makan sama Pak Sami. Kalau udah selesai makan, gabung sama kru-kru yang lain. Kita sebut aja lah 2 orang kru nih ya. Namanya Andri sama Pak Sukun. Keluar dari rumah itu dan nurunin lereng, Indra ngeliat ada traktor buat ngeruk tanah, ada truk pengangkut bahan bakar diesel, ada 2 truk pengangkut kayu, dan terakhir ada mobil yang buat ngeratain tanah. Ya, bisa dibilang ini proyek yang lumayan besar nih. Dan di situ juga ada pos kecil yang nyimpen alat-alat kayak gergaji, mesin, dan perlengkapan lain lah. Nggak pakai nunggu lama, mulailah Indra kerja di tempat itu. Ya walaupun Indra baru bisa dibilang baru datang nih, ya dia orangnya cukup bisa beradaptasi lah. Kerja, tibalah nih waktunya istirahat. Indra ngikutin Andri ke sebuah pondokan kecil yang emang itu adalah tempat-tempat istirahat pekerja di situ. Indra sama pekerja-pekerja yang lain dikasih waktu nih buat istirahat
kurang lebih selama 2 jam. Dan itu langsung dipakai sama pekerja-pekerja yang lain buat tidur. Cuma tinggal Indra sama satu pekerja lain nih, kita sebut aja namanya Pak D Slamet. Nah mereka ini ngobrol-ngobrol. Lama mereka ngobrol sampai akhirnya kedengeran suara. Artinya, udah waktunya balik kerja. Hari pertama Indra kerja, bisa dibilang waktu itu berasa lama banget. Mungkin ya, karena hari pertama kali ya. Singkat cerita, sore nih, jam 4. Waktu kerja selesai. Indra sama pekerja-pekerja yang lain pun balik nih ke rumah panggung tua itu. Sampai di rumah panggung, Indra diajak sama Andri buat berenang ke sungai. Itu sungai nggak jauh, mungkin ada sekitar 200 meteran dari rumah panggung. Pekerja-pekerja yang lain sebagian besar udah pada pulang nih. Ngelihat sungai itu, Indra jujur aja ya, terkesima. Karena itu sungai, airnya jernih banget. Nggak terlalu dalam, mungkin sekitar 1,5 meter lah. Dan saking jernihnya itu kelihatan ikan-ikan pada berenang. Nggak pakai lama, Andri langsung lepas bajunya tuh, terus dia lompat ke dalam air. Sedangkan Indra, karena dia belum terbiasa mandi di sungai, dia nyari spot yang agak aman nih. Jalan lagi dia nih, kira-kira 50 meter dari tempat si Andri loncat tadi. Dapat dia spot nih, yang menurut dia enak. Celingak-celinguk dikit kan gini. Nggak ada yang lihat, aman nih. Dia buka baju, loncat dia ke sungai itu. Mandilah tuh dia kan. Nah, lagi asik-asik mandi gitu. Tiba-tiba, Mas, naik mas, ada nenek mas. kaget lah Indra di situ kan. Dan pas dia lihat, ternyata itu ada cewek teriak-teriak sambil ngelambain tangan di pinggiran sungai. Itu cewek cantik, rambutnya panjang dan dia berpakaian kayak gadis desa lah, pakai kemben gitu. Indra nanya lah di situ, kenapa mbak? Ada nenek. Naik mas, naik cepat. Di situ Indra langsung ngeh, perempuan sendirian di tengah hutan, ada yang nggak beres nih. Nggak pakai pikir panjang, Indra langsung berenang ke pinggir. Dan pas dia lihat lagi ke arah cewek yang tadi, cewek itu udah nggak ada. Habis itu Indra keluar dari sungai itu dan dia pakai baju lagi. Baru kelar pakai baju, tiba-tiba Lari mas. itu perempuan nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba udah ada di belakangnya Indra dan nyuruh dia buat lari. Seketika itu juga sambil merinding parah nih, Indra lari tuh sekenceng-kencengnya. Indra lari tuh sambil teriak-teriak, Andri, Mas Tony. Jadi ternyata Mas Tony ini ikut juga mandi di situ. Lah, Mas Tony sama Andri yang lagi pakai baju, bingung lah kan. Ini anak kenapa lagi? Di situ Indra bilang kalau ada nenek di sungai. Tapi di sini ada kesalahpahaman. Indra kira yang dimaksud nenek ini ya nenek-nenek biasa, nenek-nenek pada umumnya lah. Nenek-nenek tua. Tapi ternyata bukan. Yang dimaksud nenek ini, kalau katanya Mas Tony sama Andri, yaitu buaya. Kenapa diganti jadi nenek? Konon katanya ada pantangan tersendiri kalau nyebut kata buaya di situ. Mas Tony terus ngajak Andri sama Indra buat balik ke pondokan, buat ngambil senapan. Takutnya kalau buaya itu nggak diberesin, dia bisa ngancem keselamatan para pekerja. Singkat cerita, habis ambil senapan nih, mereka balik lagi nih ke tempat dimana si Indra tadi bilang ada nenek. Sampai di lokasi, mereka perhatiin itu sungai. Perhatiin. Dan gak lama, ada suara kayak sesuatu yang nyebur. Sontak mereka langsung ngarahin senapan tuh ke arah air. Dan bener aja, ada kali itu jarak 10 meteran, ada yang gerak-gerak di dalam air. Indra ngomong di situ, Dri, udah pernah buru buaya kah? Belum. Mas Tony mungkin pernah. Aku juga belum. Mas Ton, kulit buaya kan tebel ya. Pakai senapan angin begini, tembus kah? Bukannya cuma geli. Ngedenger kata-katanya Indra barusan, langsung keringet dingin lah Mas Tony sama Andri. Bener juga, gimana caranya itu buaya mau mati kalau cuma ditembakin pakai senapan angin? Perlahan tapi pasti, bener.
Itu buaya gede banget naik ke permukaan. Tapi permukaan yang ada di seberang mereka. Itu buaya warnanya putih kekuningan. Ada bintik-bintik hitamnya. Dia cuma diem aja tuh sambil buka mulut. Yang paling ngeri, ini kayak bukan buaya biasa. Ini buaya gede banget. Ada kali tuh panjangnya 5 meteran. Mas Tony sama Andri cuma diem aja tuh sambil fokus tetap ngeker senapan angin ke arah buaya itu. Sampai tiba-tiba serak, 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 serak. Itu suara langkah kaki. Gak cuma satu orang, tapi kedengeran kayak banyak. Dan pas Indra lihat ke sekelilingan, itu gak tahu dari mana datangnya, dari mana munculnya. Tiba-tiba mereka udah dikelilingin sama puluhan orang laki-laki. Pakai pakaian khas suku pedalaman dan bawa parang mirip sama parang yang dibawa sama Pak Dion. Di depan ada buaya. Di belakang ada orang-orang itu. Gimana nasib mereka selanjutnya? Ada satu orang dari rombongan itu yang kelihatannya mungkin itu ketuanya. Dia ngasih syarat buat jangan tembak. Abis itu Indra sama yang lain langsung disuruh mundur. Ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngelawan. Mereka cuma bisa nurut apa kata mereka aja. Abis itu si ketuanya tadi itu langsung ngomong pakai bahasa entah bahasa apa. Dan dia ngangkat kedua tangannya sambil digerak-gerakin, nggak tahu dia mau bikin apa. Indra, Mas Tony sama Andri sama sekali nggak ngerti itu orang ngomong apa. Mungkin itu bahasa pedalaman kali. Abis itu salah satu orang dari rombongan tadi jalan nyebrangin sungai, nyamperin buaya itu. Dan buaya itu cuma diem aja. Pas sampai di tempat buaya itu, yang tadi nyebrangin sungai itu ngeluarin parang, terus ditujlebin ke kepalanya si buaya itu. Dan gak ada perlawanan sama sekali dari buaya itu. Setelah itu, si orang yang tadi gue bilang mungkin itu ketuanya, bilang, Kalian ikut saya, kita makan sama-sama. wih, ternyata bisa bahasa Indonesia. Belum sempet Indra ngejawab, Mas Tony udah ngeyain duluan. Ya mau gak mau, dia ngikut lah di situ. Langit udah mulai gelap. Dan Indra ngeliat kalau buaya yang tadi udah dimatiin sekarang diikat di sebatang kayu, terus dibawa sama 2 orang depan belakang, kayak ditandu gitu lah. Cuma 2 orang itu, mereka bisa ngangkat buaya segede itu. Menurut Indra, mungkin buaya itu beratnya 500 kiloan. Mereka susurin tuh pinggir sungai. Ada kali mereka jalan sekitar 10 menitan dan kelihatanlah nih nyala api dari sebuah pemukiman. Sepanjang perjalanan, nggak ada satupun dari mereka bertiga yang berani ngeluarin suara. Mereka cuma saling lirik dan ngangguk. Ketika mereka sampai di pemukiman itu rumah-rumah panggung berjejer rapi. Dan ada api unggun gede tepat di tengah-tengah pemukiman itu. Dalam hati Indra bilang, ini nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Soalnya menurut Indra, paling nggak asap dari api yang ada di tengah-tengah pemukiman orang-orang itu bakal kelihatan pas mereka lagi pada nebang pohon. Jaraknya itu nggak terlalu jauh, paling cuma 300 sampai 500 meteran. Mustahil kalau pemukiman ini nggak ada yang tahu, atau mungkin cuma Indra doang yang nggak tahu. Tapi kalau ngelihat dari ekspresi mukanya Mas Tony sama Andri, mereka sama-sama ketakutan dan kayaknya mereka juga nggak tahu. Kalian istirahat dulu di sini. Laki-laki yang mandu mereka sampai situ nunjuk nih ke sebuah balai yang lumayan deket sama api unggun. Dan dari situ mereka bisa ngeliat semua kegiatan yang ada di sekitaran. Pas mereka bertiga lagi di balai itu, lagi ngeliatin itu api unggun, tiba-tiba ada suara nih dari sampingnya Indra. Maaf ya mas, tadi saya ngagetin. Sontak nolehlah Indra ke samping. Itu ada cewek. Dan cewek itu kayak nggak asing. Cewek itu bilang kalau dia tadi tuh yang teriak dari pinggir sungai. Lega lah Indra di situ. Makanya kok kayak nggak asing. Habis itu Indra baru ngeh lagi nih, kok kayak ada yang kurang. Bener aja, kemana Mas Tony sama Andri? Kok mereka tiba-tiba hilang? Di satu sisi dia mikirin kemana teman-temannya itu, dan di satu sisi yang lain dia kagum nih sama kecantikannya si cewek ini. Karena menurut dia, ini cewek pedalaman, tapi kok kulitnya bersih, rambutnya bagus, dan dia jago bahasa Indonesia. Kami memang tradisional mas, tapi kami juga nggak buta peradaban. Hah? Kamu bisa baca pikiran saya?
Nggak tahu mesti ragu, seneng, panik, atau takut. Jujur aja, Indra seneng ngeliat cewek ini. Cewek ini namanya Ida. Nggak lama, tiba-tiba muncul nih Mas Tony sama Andri dari kegelapan. Sama satu orang laki-laki di belakang mereka. Pas mereka muncul, Ida udah pergi, nggak tahu kemana. Tapi seenggaknya Indra lega di situ. Kalau teman-temannya udah ketemu. Indra nggak mau nanya yang macem-macem sama mereka. Dan gak lama, Ida datang lagi. Ternyata dia tadi itu bikinin 3 cangkir kopi. Dan nyiapin sepiring daging yang udah mateng. Bisa dibilang, penduduk di desa itu ramah-ramah banget. Dan pada jago bahasa Indonesia. Habis itu, ada nih satu orang penduduk. Dia ngenalin namanya itu sebagai Roy. Nah, si Roy ini nanya ke Indra. Kemarin dapat nggak burungnya? Yang mana ya bang? Yang kamu siul-siulin di hutan sana. Habis nabrak saya, kamu terus lari. Hah? Serius bang? Saya bener-bener nggak lihat bang. Beneran. Ternyata yang kemarin Indra tabrak itu yang sampai dia jatuh pas lagi ngejar-ngejar burung, itu adalah sosok Roy ini. Cuma waktu itu kan di kebunnya Pak Dion, dan jarak dari kebunnya Pak Dion ke lokasi Indra kerja ini jauh. Kok bisa? Habis itu Roy bilang lagi, kamu harusnya kalau mau melihara, minta aja izin dulu sama Datu. Kemarin kamu udah mikir mau bawa ke Jakarta sebanyak-banyaknya kan? Makanya kamu ditegur Datu. Maaf, saya benar-benar nggak tahu. Tapi Datu itu yang mana ya bang? Baju merah. Ngedenger jawabannya Roy, langsung kaget Indra di situ. Dia keinget sama sosok baju merah yang waktu itu. Dan ternyata waktu itu bukan mimpi. Cuma yang jadi misteri ini, kok waktu itu dia bisa nggak sadar dan sampai mesti disadarin sama Pak Dion. Malam semakin larut tuh. Nggak tahu jam berapa waktu itu. HP-nya Indra udah mati gara-gara kehabisan baterai. Obrolan lanjut sampai si Andri inisiatif buat pamit. Mereka sempat dicegah tuh, nggak boleh pulang sama salah satu orang di situ. Tapi berkat penjelasannya Mas Tony, akhirnya mereka dibolehin buat pulang. Mereka bertiga diantar tuh sama Roy sampai ke batas desa. Sebelum ninggalin desa itu, Ida datang lagi nih. Dan dia nanyain nama aslinya Indra. Ya secara kan mereka belum kenalan secara resmi. Nah sebelum berpisah, Ida ini bilang, Sampai ketemu lagi ya Mas Indra. Indra cuma senyum di situ dan dia nyusul teman-temannya. Habis itu kabut turun dan desa itu udah nggak kelihatan lagi. Indra, Mas Tony, sama Andri balik ke rumah panggung dan mereka langsung rebahan di tempat masing-masing. Indra milih buat rebahan di dekat jendela. Kata dia, anginnya enak, sepoi-sepoi. Dan dia pun tidur. Hari ke-6. Indra sekarang udah nggak balik ke kontrakannya Rian. Ya supaya lebih dekat ke proyek, ya dia milih buat tinggal di rumah panggung itu. Malamnya sekitar jam 8, Indra ngopi nih sambil duduk di atas batu, nggak jauh dari rumah panggung itu. Sinyal susah banget masuk di situ. Masuk itu paling cuma 1 bar atau 2 bar. Terakhir itu ada SMS dari Rian yang nanya kabar. Cuma ya nggak Indra bales soalnya dia nggak ada pulsa. Nah, pas lagi asik-asik ngopi gitu kan, tiba-tiba. Kangen seseorang ya Mas Indra? Ida datang bilang-bilang dong. Maaf deh, aku nggak tahu. Loh, Da, bajumu? Indra ngeliat kalau Ida ini sekarang udah pakai baju modern. Baju ya kayak kita-kita gini lah, pakaian zaman sekarang tapi masih sopan ya. Dia waktu itu pakai baju lengan panjang sama celana jeans. Di situ Ida bilang lagi, Kan aku udah bilang, kami ini nggak buta peradaban. Kok tega ya, malah ninggalin kamu? bisa nggak kamu nggak masuk ke pikiranku? Maaf Mas Indra, aku cuma bingung aja. Aku nggak lihat niat buruk sama sekali dari kamu. Kamu kerja keras cuma buat dia, tapi dia tega ya. Aku yang salah. Terlalu fokus sama kerjaanku. Sampai aku lupa kalau dia itu istriku. Dan sekarang semuanya udah selesai. Karena itu aku ke Kalimantan. Mulai semuanya dari awal. Walau kayaknya udah telat. Karena umurku udah gak muda lagi. Tapi ya gak telat buat nyusun hal baru. Selesai ngomong gitu, Indra bingung nih. Kok
sunyi amat. Gak ada tanggapan dari Ida. Pas sadar, ternyata dia cuma sendirian di situ. Yang jadi pertanyaan, yang masih bikin gue bertanya-tanya nih. Apakah sosok Ida ini manusia beneran atau bukan? Dan apakah desa yang Indra lihat waktu itu bener-bener desa yang tersembunyi atau waktu itu Indra masuk ke alam lain? Tonton di part terakhir. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.